Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safnan Adedi dengan NIM 2203-030004. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan membahas tentang apa-apa saja jenis lingkungan yang ada di dalam dunia pendidikan. Baik, mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, sebelum kita masuki pembahasan, sedikit pengantar dari saya apa itu lingkungan pendidikan. Nah, penting sekali nih bagi kita untuk menumbuhkan karakter yang bermoral dalam dunia pendidikan, sehingga pendidikan itu berperan penting terhadap pembentukan karakter baik atau buruknya seseorang. Lalu untuk pembentukan karakter tersebut akan dipengaruhi oleh 3 jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Nah, ketiga jenis lingkungan ini kita sebut dengan tripusat. Perkembangan peserta didik tidak akan terlepas dari pengaruh lingkungan tersebut. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan pendidikan kita tidak dapat dihasilkan dari pendidikan formal saja, akan tetapi dihasilkan juga oleh lingkungan informal. Nah, lingkungan-lingkungan ini sangat berperan penting dalam menumbuhkan karakter dan jiwa kita dalam dunia pendidikan. Baik teman-teman, tadi ada sedikit pembahasan atau pengantar tentang fungsi dan jenis lingkungan bagaimana ia bisa berjalan. Lalu kita lanjut ke 3 jenis tersebut. Tadi sudah kita ketahui 3 jenis lingkungan pendidikan ada 3 jenis. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, lalu yang kedua lingkungan sekolah, yang ketiga lingkungan masyarakat. Nah, untuk pembahasan pertama kali kita akan membahas lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini merupakan kelompok utama atau inti yang terdiri dari kelompok kecil yang ada hubungan darahnya atau kita sebut dengan keluarga. Disebut keluarga inti karena terdiri 3 komponen utama, yaitu ayah, ibu, dan anak. Dengan demikian, Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan atau pernah menyebutkan bahwa sebaik-baiknya tempat untuk melakukan proses pendidikan awal secara individual dan proses pengenalan sosial adalah lingkungan keluarga. Kenapa demikian? Karena pendidikan dalam keluarga memiliki fungsi. Fungsinya adalah yang pertama, menumbuh kembangkan emosional seorang anak. Lalu yang kedua, membentuk pendidikan moral anak untuk menjadi yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, menanamkan pendidikan sosial. Yang keempat, sebagai awal atau tonggak awal untuk menumbuhkan dan mengembangkan pendidikan agama bagi seorang anak hingga ia menjadi anak yang spiritual terhadap Tuhannya. Oke teman-teman, kita lanjut ke jenis lingkungan yang ada dalam dunia pendidikan yang kedua, yaitu lingkungan sekolah. Nah, ilmu pengetahuan dan berbagai bentuk keterampilan tidaklah mungkin dapat dilaksanakan oleh orang tua sepenuhnya. Untuk itu, orang tua mengirimkan kepada pendidikan formal, yaitu sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang telah dipersiapkan untuk mencetak generasi penerus sebelum mereka masuk ke dalam dunia masyarakat. Nah, untuk itu, sekolah dengan segala upaya dan segala sarana dan prasarananya harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Nah, sesuai harapan dan cita-cita kita bersama. Lalu, sekolah dapat berkontribusi terhadap peserta didik dalam bentuk yang pertama, dengan adanya sekolah dapat membantu orang tua dalam perannya, yaitu menanamkan pelajaran budi pekerti. Lalu yang kedua, dengan adanya sekolah dapat memproses pendidikan dalam menjalani kehidupan di masyarakat kelak. Yang ketiga, sekolah dapat memberikan kecakapan kepada peserta didik dalam hal kalistung, yaitu baca, tulis, dan hitung. Juga berbagai keahlian lainnya sesuai dengan minat dan bakat peserta didik tersebut. Lalu yang terakhir adalah peran lainnya adalah dapat memberikan ajaran keagamaan, etika, estetika, dapat membenarkan yang baik atau yang buruk. Oke, kita masuk ke jenis lingkungan pendidikan yang terakhir, yaitu lingkungan masyarakat. Nah, pendidikan yang dialami di masyarakat telah dimulai ketika anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Nah, dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Dengan demikian, pengaruh pendidikan tersebut
tampaknya akan lebih luas lagi. Warna-warni pendidikan yang dialami di masyarakat akan banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pengetahuan, sikap, kesopanan, dan agama. Telah diuraikan di atas bahwa karakteristik seseorang dapat dipengaruhi oleh adanya lembaga kemasyarakatan. Nah, kelompok sosial seperti pemuda, teman sebaya, karang taruna, remaja masjid, pramuka, dan lain sebagainya. Kelompok teman sebaya ini punya fungsi nih terhadap kelompoknya itu sendiri. Di antaranya adalah yang pertama, mengajarkan dan memperkenalkan kehidupan, cara berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan masyarakat. Lalu yang kedua adalah dapat memberikan kekuatan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu juga dapat memberikan solusi sehingga dapat membebaskan dari kekuatan otoritas. Lalu yang ketiga adalah dapat membantu memberikan pengetahuan tentang sesuatu yang tidak dapat dalam lingkungan formal, yaitu lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga adalah pengalaman anak semakin luas, sehingga pada saatnya akan menjadi manusia lebih kompleks, ya, ia akan dapat lebih survive dan dapat mempertahankan kehidupannya. Baik teman-teman, dari apa yang telah saya sampaikan, saya ingin sedikit untuk mencoba meringkasnya, yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan biasa disebut dengan lingkungan pendidikan. Ada 3 lingkungan utama dalam pendidikan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan pertama dan yang paling utama adalah lingkungan keluarga, di mana makin bertambahnya usia seseorang, peranan lingkungan maka akan semakin meningkat juga. Lalu untuk lingkungan sekolah ini dimulai untuk pembentukan sikap dan sifat ataupun karakternya seseorang. Lalu untuk lingkungan sekolah adalah sebagai bekal, sebagai ilmu, sebagai skill dan pengetahuan serta didik, yaitu untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga lingkungan masyarakat, sedangkan lingkungan ini berperan dalam untuk praktiknya dari bekal yang telah diperoleh dari lingkungan sebelumnya, sekaligus sebagai tempat pengembangan dan kemampuan diri agar lebih survive lagi. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.